Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita lanjut membahas materi dari statistik pendidikan, yaitu materi selanjutnya adalah desain dan analisis data UJT. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas terkait uji normalitas dan uji homogenitas data. Sekarang kita lanjut ke desain dan analisis data UJT. Oke, capaian mata kuliah dari materi ini adalah mahasiswa mampu menguji UJT menggunakan aplikasi IBM SPSS 20 for Windows serta menghubungkan dengan desain penelitian yang tepat. Oke, selanjutnya kita cari tahu dulu apa itu UJT. Apa itu UJT? Nah, jadi UJT itu adalah metode pengujian statistik yang membandingkan rata-rata dari dua sampel, yang menguji itu data tersebut itu benar atau tidak dari suatu hipotesis dari suatu populasi. Nah, UJT ini dia memiliki berbagai jenis. Ada 3 jenis UJT. Berikut jenis-jenis dari UJT. Yang pertama itu ada UJT satu sampel atau biasa disebut dengan one sample t-test. Yang kedua itu ada UJT sampel independen atau independent sample t-test. Yang ketiga adalah UJT sampel berpasangan atau pair sample t-test. Nah, masing-masing dari ketiga jenis UJT ini berbeda, ya. Kalau one sample t-test itu dia digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata satu kelompok dengan nilai standar atau nilai pembanding yang sudah diketahui. Kalau independent sample t-test itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang tidak berhubungan, nggak ada hubungannya. Sedangkan yang ketiga itu digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok data yang berpasangan. Selanjutnya ada syarat-syarat UJT. Yang pertama, data itu harus berdistribusi normal. Yang kedua, untuk independent t-test itu harus diketahui independensi sampelnya. Maksudnya itu apa? Jadi observasi dalam kedua kelompok itu datanya harus saling bebas. Maksudnya adalah satu kelompok itu tidak mempengaruhi data di kelompok lain, ya. Jadi independensi sampel ini diuji untuk sebagai syarat untuk UJT pada jenis independent t-test. Yang ketiga, data itu harus homogen. Ini berlaku untuk pengujian di independent t-test juga, ya. Jadi varians dari kedua kelompok itu harus homogen. Yang keempat, skala data kuantitatif, yang artinya data itu harus bersifat kuantitatif dan memiliki skala interval atau rasio. Yang terakhir itu adalah data berpasangan, yang ini digunakan untuk UJT berpasangan, ya. Jadi data tersebut harus berasal dari subjek yang sama. Maksudnya itu seperti data yang sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan, itu maksudnya, ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang one sample t-test dulu, ya. Karena ada 3 jenis, tapi kita bahas yang pertama itu adalah one sample t-test. Oke. Nah, kalau kita mau menguji data one sample t-test, dari syarat UJT ini, syarat yang harus dipenuhi untuk one sample t-test itu datanya adalah harus mendekati normal. Lalu skala data kuantitatif. Jadi kalau one sample t-test itu masih pengujian dalam bentuk yang paling sederhana dalam UJT, ya. Syaratnya adalah data harus berdistribusi normal dan skala data kuantitatif. Nah, desainnya apa untuk one sample t-test ini? Desain untuk one sample t-test ini tuh disebut dengan pre-experimental design, karena ini desainnya belum yang sungguh-sungguh, belum yang sebenarnya, masih dalam bentuk yang paling sederhana. Oke, kita masuk ke contoh soalnya yang akan kita aplikasikan ke aplikasi SPSS. Nah, berikut contoh soalnya. Ini adalah data one sample t-test, ya.
Soalnya adalah seorang guru bahasa Indonesia ingin mengetahui apakah bahwa rata-rata nilai ujian semester sebesar 80 dengan mengambil sampel sebanyak 15 siswa. Nah, jadi ini adalah data dari 15 siswa. Dan ini nilainya. Nah, oke. Tadi kan saya jelaskan sebelumnya, kalau kita mau menguji one sample t-test ini, data tersebut harus berdistribusi normal. Jadi data ini sudah kita bahas di minggu yang lalu terkait materi uji normalitas dan uji homogenitas ya. Jadi data ini sudah berdistribusi normal. Kita lanjut bahas ke materi one sample t-test untuk kita uji datanya. Langkah-langkahnya gimana kalau menggunakan SPSS? Kalian punya laptop kan? Jadi karena yang punya laptop itu sedikit, saya bagikan kelompok ya. Saya bagi 2 kelompok, ini kelompok A dan ini kelompok B. Oke, silahkan mendekat dengan temannya, jadi nggak susah untuk diskusi. Abang, atur dulu posisinya, supaya nanti abang bisa paham apa yang dikerjakan. Oke, perhatikan ya. Nah, ini datanya. Kalian masing-masing udah punya ya datanya. Langkah yang pertama untuk pengujian one sample t-test ini adalah kalian klik variable view. Variable view itu ada di bawah kolom SPSS. Di sini ada data view, sampingnya ada variable view. Kalian klik variable view. Dan setelah kalian klik variable view, akan keluar bentuknya itu seperti ini. Kalian isi data yang nama ini hasil, lalu ini numerik, width-nya 8, desimalnya 2. Kalian buat labelnya itu adalah hasil belajar. Nah, selanjutnya measure-nya diganti menjadi skala. Oke, sudah? Sudah? Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, setelah kalian isi syarat-syarat di variable view, kalian balik ke data view, kalian isi data yang tadi. Udah? Setelah diisi datanya sampai 15 siswa itu ya, kita lanjut ke pengujiannya, pengujian one sample t-test. Langkah-langkahnya adalah pertama kalian klik dulu analyze, lalu setelah itu klik compare means, lalu di compare means ini ada sub-subnya lagi, kalian klik one sample t-test. Kemudian di kolom one sample t-test itu hasil belajar yang awalnya di sini dipindahkan ke sini, diklik ini pindahkan ke sini. Lalu tadi rata-ratanya yang diminta berapa? 80. Diketik di sini, test value-nya 80. Setelah itu klik OK. Nah, setelah kita klik OK, keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, inilah dia hasil dari output t-testnya. Yang pertama, kita membaca data dari one sample statistik. Nah, jadi di dalam penggunaan SPSS ini, selain mencari menggunakan program, kita harus pandai membaca datanya. Ya, dari data ini menunjukkan bahwa nilai statistik deskriptif, yaitu datanya itu ada sebanyak 15 ya, N-nya 15 ya. Kemudian rata-ratanya itu rata-rata hitungnya adalah 81,2 rata-rata hitungnya. Lalu simpangan bakunya sebesar 5,70964. Selanjutnya standar error min-nya adalah sebesar 1,474. Gitu ya, baca datanya ya. Ini untuk one sample statistik. Output berikutnya, output yang kedua itu adalah one sample testnya. Ya, rata-ratanya tadi berapa? 80. Diketahui nilai T hitungnya berapa? 0,814. Inilah dia nilai T hitungnya. Ini adalah nilai T hitungnya. Ini adalah derajat kebebasannya, itu 14. Minggu lalu sudah kita bahas ya gimana cara mencari derajat kebebasan. Selanjutnya, nilai seek to silent itu adalah nilai signifikansi untuk menentukan hipotesis tersebut diterima atau tidak ya. Nilai signifikansinya adalah 0,429. Nah, dari data-data ini didapatlah kesimpulan bahwa ini tadi hipotesisnya ya, kalau H0 itu pernyataannya adalah rata-rata ujian siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia kurang dari 80. Sedangkan HA itu pernyataannya adalah rata-rata ujian siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia sebesar 80. Nah, dasar pengambilan keputusan untuk uji one sample t-test, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, HA diterima. Kalau yang kedua ini, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima, HA-nya ditolak.
Nah, dari data yang kita dapatkan tadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansinya tadi berapa? 0,429. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan HA ditolak. Jadi dapat diartikan bahwa nilai rata-rata ujian siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu kurang dari 80. Oke. Dari sini saya minta ke kalian mengerjakan latihan, kalian kerjakan secara berkelompok. Ini datanya kalian cari ya di sini. Kalian tentukan hipotesisnya, kalian cari ujian sampel P-testnya dari rata-rata hasil belajar berikut. Masing-masing kelompok saya minta maju ke depan menjelaskan hasil data yang sudah didapatkan. Setelah hasil dari tabel nomor statistik mengumpulkan itu menunjukkan nilai statistik deskriptifnya, yaitu N-nya 12, yang artinya jumlah sampel yang dipakai adalah 12 orang siswa. Dan N-nya 78,1, di mana artinya nilai rata-rata nilainya adalah 78,1. Dan STD description atau total bakunya adalah 3,5543, di mana error rate-nya adalah sebesar 1,026. Oke. Bagus ya Kak. Oke, selanjutnya untuk data output yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Silakan Kak. Saya. Atau hitungan adalah sebesar 3,029. Nilai DR atau Decker of Freedom atau derajat kebebasan adalah sebesar 11. Nilai signifikasinya yang lebih dua sisi adalah sebesar 0,011. Oke. Oke, bagus ya. Nah, jadi hipotesis dari data ini pasti ada H0 dan HA-nya. Hipotesisnya, H0-nya apa? Nilai rata-rata hasil belajar siswa. Oke, nilai hasil rata-rata siswa yang aktif OSIS adalah tidak sama dengan 75. HA-nya? Ya, sama dengan 75. Nah, dari data yang kalian dapatkan, nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05? Kalau lebih kecil dari 0,05, berarti apa? H0 ditolak, HA diterima. Maka kesimpulannya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah apa? H0 ditolak, HA diterima. Sama dengan 75. Tadi kan H0-nya apa? H0-nya tadi tidak sama dengan 75. HA-nya sama dengan 75. Nilai signifikansinya yang tadi yang kalian dapat di bawah 0,05. Berarti H0 ditolak, HA diterima. Kesimpulannya adalah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Oke. Baiklah. Demikian sampai sini dulu pelajaran kita terkait one sample P-test. Minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya yaitu independent sample P-test. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.